Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Saputra, NPMD 1A01-924, jurusan Kesejahteraan Sosial, kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menjadi fasilitator yang baik. Dan saya juga akan melakukan roleplay cara menjadi fasilitator yang baik. Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi dalam sebuah kelompok, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator bukanlah seorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan, nasihat, atau pendapat, tapi fasilitator harus menjadi seorang narasumber yang baik untuk dalam berbagai permasalahan. Fasilitator mempunyai beberapa tugas. Yang pertama adalah menata acara belajar atau menyiapkan materi dan penyajian materi sesuai dengan bidangnya. Kedua, menata situasi proses belajar, mengintensifkan kerjasama dan komunikasi antar anggota kelompok, mengarahkan acara belajar dan menilai bahan belajar sesuai dengan modul, mengadakan bimbingan pada diskusi kelompok, memberikan umpan balik atau feedback kepada anggota kelompok. Apabila dalam diskusi terdapat pembicaraan yang keluar jalur, fasilitator juga bertugas sebagai mediator atau penengah untuk mengembalikan topik pembicaraan ke jalur yang benar, merumuskan kegiatan-kegiatan dan hasil kegiatan-kegiatan peserta, mengadakan evaluasi terhadap peserta dan proses pelatihan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menjadi seorang fasilitator. Yang pertama, fasilitator harus menguasai materi yang akan ia sampaikan nanti. Kedua, memahami prinsip-prinsip dasar fasilitasi, mengetahui langkah-langkah dan sikap maupun perilaku sebagai fasilitator yang baik, memahami teknik dalam fasilitasi suatu proses pembelajaran. Seorang fasilitator juga harus memahami dan menguasai konteks program yang difasilitasi, memahami isu dan permasalahan yang dihadapi, bisa menemukan isu strategis atau inti permasalahan dan apa yang harus dilakukan, bermental solutif, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, sadar mandat, misi, dan menjaga nilai dari program yang difasilitasi. Dan yang terakhir, tidak hanyut dalam keinginan bebas sasaran yang berujung misi program yang tidak tercapai. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan roleplay bagaimana cara menjadi fasilitator yang baik. Di sini saya akan berperan sebagai fasilitator yang akan melakukan penyuluhan kepada peserta atau audiens. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Sehat gak? Alhamdulillah. Jadi sebelum itu kakak mohon maaf karena sudah mengganggu waktu adik-adik sekalian. Sebelumnya perkenalkan dulu nama kakak. Nama kakak Danang Saputra atau biasa dipanggil Kak Putra. Jadi adik-adik bisa panggil Kak Putra di sini. Tujuan kakak datang ke sini karena ingin sharing dan berbagi pemahaman tentang apa itu seks bebas dan dampak apa saja yang disebabkan oleh seks bebas. Sebelum itu, di sini apakah adik-adik sudah mengetahui apa itu seks bebas? Saya Kak. Oke, siapa namanya Dek? Oke Kak, nama saya Iqbal. Oke Iqbal, baiklah. Silakan Iqbal jelaskan apa yang Iqbal ketahui tentang seks bebas. Seks bebas adalah perilaku seksual yang dilakukan seseorang di luar nikah Kak, di mana biasanya seks bebas itu dilakukan oleh orang-orang yang belum memiliki hubungan pernikahan dan biasanya dilakukan secara bergantian ataupun oleh pasangan mereka sendiri. Oke Iqbal, bagus. Apakah ada lagi yang tahu tentang apa itu seks bebas? Saya Kak. Oke adek, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Gibran. Gibran, baiklah. Gibran, silakan Gibran jelaskan apa yang Gibran tahu tentang seks bebas. Di sini Kak, seks bebas itu adalah hubungan yang sering dilakukan oleh orang-orang seperti wanita malam, kupu-kupu malam, dan sejenisnya Kak. Yap, benar sekali. Jadi yang disampaikan oleh Iqbal dan Gibran tadi sudah benar sekali. Jadi benar yang telah disampaikan oleh Iqbal dan Gibran tadi, bahwa seks bebas itu adalah kegiatan seksual yang dilakukan di luar pernikahan. Orang-orang yang melakukan seks bebas biasanya melakukan hubungan seksualnya secara berganti-gantian pasangan, atau orang yang sering berganti pasangan. Orang yang melakukan seks bebas juga tidak menggunakan pengaman dalam berhubungan seksual, dan hubungan seksual itu termasuk hubungan seksual yang tidak sehat. Hubungan seksual tidak sehat ini nantinya akan menimbulkan penyakit menular seksual. Seperti yang kita ketahui bahwa seks bebas itu beresiko tinggi dalam menularkan penyakit menular seksual.
Penyakit menular seksual ini ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui aktivitas seksual, baik melalui vagina, oral, ataupun anal. Jadi, penyakit menular seksual itu ada banyak. Yang pertama itu adalah chlamydia, yang kedua itu penyakit raja singa, yang ketiga kencing bernanah, infeksi jamur, kutil kelamin, herpes simplex seperti herpes genital dan lainnya, hepatitis B, dan yang terakhir atau yang sering kita dengar yaitu HIV dan AIDS. Sebelum itu, pada dampak-dampak ini, apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Saya Kak. Oke Iqbal, silakan apa yang ingin Iqbal tanyakan? Jadi penyakit hepatitis B itu disebabkan oleh penyakit menular seksual Kak? Iya benar sekali Iqbal, bahwa hepatitis B itu ditularkan melalui penyakit menular seksual. Hepatitis B itu ditandai dengan beberapa gejala Iqbal, seperti kelelahan, mual muntah, sakit perut, demam, dan diare. Gimana, ngeri bukan? Selain penyakit menular seksual tadi, seks bebas juga bakal mempengaruhi kondisi psikologis kita. Yang pertama, munculnya kekhawatiran akan kemahilan dan berbagai macam penyakit seksual. Yang kedua itu, orang itu bakal mudah depresi. Orang yang sering melakukan hubungan seksual atau hubungan seksual tidak sehat itu akan sering merasa depresi. Yang ketiga, akan mempengaruhi perkembangan karakter mereka. Mungkin orang yang sering melakukan seks bebas itu tiba-tiba berubah menjadi emosian atau gimana, karakternya bakal berubah tiba-tiba. Dan yang terakhir, terjadinya kehamilan di usia muda. Itu yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti orang yang melakukan pernikahan dini. Itu biasanya disebabkan oleh seks bebas. Jadi mereka melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan pengaman. Jadi akan terjadi kehamilan di usia muda. Baiklah adik-adik, apakah suku Jeku Belas atau ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, terima kasih kepada adik-adik yang sudah memberikan waktunya pada kakak untuk sharing kepada kalian. Semoga di lain waktu kita bakal ketemu lagi untuk berbagi pengalaman yang lebih dari ini. Kakak juga mohon maaf apabila dalam kakak menyampaikan pembahasan tadi kakak kurang menyenangkan di hati adik-adik sekalian. Kakak mohon maaf. Sebelum itu kakak ucapkan terima kasih banyak pada adik-adik. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.